Halo para penuntut ilmu dan pencari informasi sekalian. Selamat datang di channel Kelas Biologi. Channel pengetahuan yang mencerdaskan anak bangsa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi dengan judul sistem sirkulasi. Untuk lebih memahami secara garis besar materi pembahasan sistem sirkulasi, terlebih dahulu kita lihat peta konsep sistem sirkulasi. Pada tabel peta konsep sistem sirkulasi terdapat 4 pokok pembahasan, yaitu sistem peredaran darah pada manusia, sistem limfa, gangguan sistem peredaran darah, dan teknologi sistem peredaran darah. Di dalam tubuh, zat-zat makanan, sisa metabolisme, hormon, enzim, oksigen, serta karbon dioksida perlu diangkut dan diedarkan dari suatu organ ke organ lainnya oleh suatu sistem transportasi. Bagaimanakah sistem transportasi pada tubuh manusia? Komponen apa saja yang berperan pada sistem transportasi, dan bagaimanakah mekanisme sistem transportasi tersebut? Bila kita mendengar kata transportasi, apakah yang ada di pikiran kalian? Ya, betul. Yang ada di pikiran kita yaitu angkutan umum. Tidak jauh berbeda dari angkutan umum yang mengangkut penumpang ke tujuannya. Begitupun dengan sistem peredaran darah atau sistem transportasi. Sistem transportasi disebut juga sistem sirkulasi yang meliputi sistem peredaran darah dan sistem peredaran cairan limfa. Pada pertemuan kali ini akan dibahas hal-hal yang berkaitan dengan sistem sirkulasi, yaitu sistem peredaran darah dan sistem limfa pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia merupakan sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Disebut sebagai sistem peredaran darah tertutup karena darah mengalir di dalam pembuluh darah. Disebut juga sistem peredaran darah ganda karena dalam satu kali peredaran, darah 2 kali melewati jantung. Lalu apa fungsi sistem peredaran darah pada manusia? Fungsi sistem peredaran darah pada manusia yaitu sebagai transportasi makanan, garam mineral, gas, hormon, enzim, dan zat-zat lainnya dibawa oleh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Fungsi selanjutnya sebagai penjaga suhu tubuh. Metabolisme menghasilkan energi berupa panas. Darah membawa energi panas tersebut ke seluruh tubuh. Perlindungan dan penyangga. Lalu apakah kalian tahu organ apakah yang ada pada sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah terdiri atas darah, jantung, dan pembuluh darah. Jantung merupakan alat pompa untuk mengalirkan darah. Pembuluh darah merupakan serangkaian saluran tempat darah mengalir, sedangkan darah adalah cairan yang mengalir di dalam pembuluh darah. Darah merupakan jaringan ikat khusus yang terdiri atas sel-sel darah, keping darah, dan matriks yang berbentuk cairan. Darah memiliki karakteristik sebagai berikut. Darah lebih berat dan lebih kental daripada air, berbau khas, dan memiliki pH 7,35 sampai 7,45. Warna darah bervariasi, ada yang merah terang hingga merah tua kebiruan. Volume darah yang beredar di dalam tubuh adalah 8% dari berat badan. Apakah kalian tahu apa saja komponen penyusun darah? Komponen penyusun darah terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Komposisi plasma darah sekitar 55%, sedangkan sel-sel darah dan keping darah sekitar 45%. Sel darah dan keping darah lebih berat dibandingkan plasma darah.
sehingga komponen tersebut dapat dipisahkan melalui teknik sentrifugasi. Kalian tahu apa itu sentrifugasi? Sentrifugasi merupakan metode yang digunakan untuk mempercepat proses pengendapan partikel-partikel.